Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-143. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, kepala pengawas itu pun menjadi semakin tunduk. Ia tahu apa yang harus dikatakan, tetapi mulutnya terkunci sehingga dengan demikian ia tetap berdiam diri. Akhirnya terdengar lembu suara menggeram. "Bagus, jangan kau katakan kepadaku sekarang apa yang dikerjakan oleh anak itu. Terkutuklah mereka. Aku tidak tahu kemana mukaku aku sembunyikan. Kalau Adi Mahesa Jenar, Kakang Putut Karangjati dan Arya Saloka tahu apa yang dikerjakan di sana. Tetapi apakah laporan itu? Belumkah Anggir Sawung Sariti menyampaikannya?" tanya pengawas itu. Lembu Sora menggelengkan kepalanya. "Belum, agak terlambat," katanya. "Aku telah melihat beberapa waktu yang lalu." "Ya, apakah itu?" desak Arya Saloka tidak sabar. "Aku lihat serombongan kecil orang-orang berkuda meninggalkan perkemahan mereka. Mereka menuju ke utara," jawabnya. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara tersentak. Mereka mendesak maju sambil bertanya, "Siapakah mereka?" "Tidak jelas, tetapi mereka menuju ke jalan ke Banyu Biru," jawabnya. "Heh!" Arya hampir berteriak. "Kau tahu benar?" "Aku mengikuti beberapa langkah," jawabnya. "Karena itu aku yakin mereka pergi ke Banyu Biru. Di Simpang 3 Banjargede, mereka membelok ke timur. Pasti ke Banyu Biru," desis Arya. "Aku pun pasti," sahut pengawas itu. "Tetapi aku tidak dapat mengikutinya terus. Ketika salah seekor kuda mereka berhenti, aku pun berhenti pula. Agaknya salah seorang telah melihat aku, sehingga ketika kudanya berputar, aku pun memacu kudaku pula meninggalkan mereka. Untunglah kudaku agak lebih baik, sehingga aku tak ditangkapnya. Sehingga akhirnya aku sampai pada gardu penjagaan. Aku tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pengejarku itu. Namun aku kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Anggir Sawung Sariti dan Kakang Galunggung." "Gila," desah Lembu Sora. "Sawung Sariti dan Galunggung tidak menyampaikan itu kepadaku, kepada Ayah Sora Dipayana, atau kepada Adi Mahesa Jenar." "Wulungan!" tiba-tiba Lembu Sora berteriak. "Panggil mereka!" Wulungan yang menjadi marah pula di dalam hati segera bangkit. "Baik Ki Ageng," jawabnya, dan ia pun kemudian hilang di dalam gelap. "Siapakah mereka itu?" tanya Arya Saloka. "Aku tidak tahu," jawab orang itu. "Tetapi aku kira salah seorang di antaranya adalah orang yang berjubah abu-abu." "Pasing-singan," desis mereka bersamaan. Tiba-tiba meloncatlah Arya Saloka dari tempat duduknya. Tanpa berkata apapun juga ia berlari kencang-kencang. "Arya, panggil Mahesa Jenar. Apa yang akan kau lakukan?" "Kuda!" Hanya kata-kata itulah yang meloncat dari bibirnya. Mahesa Jenar yang tahu betapa watak muridnya itu pun kemudian berdiri pula sambil berkata kepada Ki Ageng Lembu Sora, "Kakang, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Sora Dipayana, kami mendahului perintah supaya tidak terlalu lambat." Kepu Kanigara kemudian berdiri pula. Ia tidak sampai hati melepaskan Arya Saloka berdua dengan Mahesa Jenar saja. Kalau di dalam rombongan Pasing-singan itu ada Bugel Kaliki dan Sura Sarunggi, maka celakalah Arya Saloka. Mahesa Jenar sendiri mungkin dapat mempertahankan dirinya beberapa lama, meskipun ia harus berhadapan dengan dua tokoh hitam itu sekaligus. Namun bagaimana dengan Arya? Karena itu ia berkata, "Mahesa Jenar, aku pergi bersamamu." "Baiklah Kakang,"
Jawab Mahesa Jenar singkat. Ia pun sadar akan bahaya yang setiap saat dapat mengancam keselamatan muridnya, justru pada taraf terakhir dari perjuangannya. Sementara itu, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Papat telah terbangun pula. Dengan gelisah ia bertanya, "Ada apa tuan-tuan?" "Aku akan pergi sebentar Bantaran. Jagalah laskar baik-baik. Tempatkan dirimu langsung di bawah perintah Ki Ageng Soradipayana apabila besok pagi-pagi aku belum kembali," kata Mahesa Jenar dengan tergesa-gesa. Ia tidak sempat memberi banyak penjelasan. "Aku titipkan laskar Banyu Biru kepadamu Ki Ageng," katanya kepada Lembu Sora. "Baik Adi," jawab Lembu Sora. "Tetapi tidakkah Adi perlu membawa pasukan?" "Tidak," sahut Mahesa Jenar. "Di Banyu Biru masih ada separuh laskar Arya Saloka." Lembu Sora mengangguk sambil berdiri. Ia tidak sempat berkata-kata lagi. Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara dengan tergesa-gesa berjalan mengikuti jalan yang dilewati Arya tadi. Mereka tahu benar kemana muridnya itu pergi. Arya pasti pergi ke tempat kuda-kuda dipersiapkan. Mereka masih dapat melihat Arya melarikan kudanya seperti angin. Dengan demikian Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara segera meloncat ke punggung kuda-kuda yang mereka anggap cukup baik. Para penjaga kuda itu memandang mereka dengan heran. Yang mereka dengar hanyalah kata-kata Arya tadi. "Aku ambil seekor." Lalu anak itu pergi dengan cepatnya. Sekarang mereka melihat Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara pun mengambil masing-masing kuda dengan tergesa-gesa. "Apa yang terjadi tuan?" tanya seorang penjaga. "Tidak apa-apa," jawab Mahesa Jenar. "Kami sedang berlatih berpacu kuda." Penjaga itu tersenyum, tetapi ia tidak percaya. Meskipun demikian ia tidak bertanya-tanya lagi. Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara pun segera memacu kudanya. Suara derap kakinya berdetak-detak memecah kesepian malam. Beberapa orang yang mendengar suara derap kaki kuda itu pun terkejut. Namun mereka tidak sempat bertanya apakah dan kemanakah mereka pergi. Meskipun demikian, mereka terpaksa meraba-raba senjata-senjata mereka kalau ada hal-hal yang penting akan terjadi di perkemahan itu. Sementara itu dengan geram Lembu Sora berjalan ke tempat peristirahatan ayahnya. Ia benar-benar marah kepada Sawung Sariti dan Galunggung karena perbuatan mereka itu telah membuka kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Sedangkan Bantaran, Jaladri, Penjawi dan Sendang Papat beserta beberapa orang Banyu Biru yang lain bertanya-tanya di dalam hati pula. Mereka mendengar dari Ki Ageng Lembu Sora apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak diperkenankan meninggalkan laskar mereka. Karena itu mereka pun menjadi gelisah apakah yang akan terjadi di Banyu Biru. Namun mereka menjadi agak tenang ketika mereka sadar bahwa di Banyu Biru masih ada Wanamerta, Ki Dalang Mantingan, Wirasaba, dan separuh dari laskar Banyu Biru. Mudah-mudahan mereka dapat mengatasi kesulitan yang akan timbul. Ketika Ki Ageng Lembu Sora sampai ke tempat Ki Ageng Soradipayana, dilihatnya Sawung Sariti dan Galunggung telah berada di sana. Dengan wajah yang merah, ia masuk ke ruangan itu sambil menggeram. "Apa kerjamu, Sawung Sariti?" Sawung Sariti menoleh kepada ayahnya. Ia terkejut. Belum pernah ia melihat mata ayahnya memancarkan sinar yang demikian kepadanya. Mungkin ayah sedang marah kepada seseorang, pikirnya. Tetapi ternyata Lembu Sora itu memandangnya terus seperti hendak menelannya hidup-hidup. "Duduklah Lembu Sora," ayahnya mempersilahkan. "Sawung Sariti sedang menyampaikan kabar yang aku kira penting." Lembu Sora duduk di samping ayahnya, namun pandangan matanya masih saja melekat kepada anaknya. "Terlambat," geram Lembu Sora. "Apa yang terlambat Lembu Sora?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Kabar itu," jawab Lembu Sora. "Mungkin sesuatu telah terjadi sekarang di Banyu Biru. Pembunuhan dan pembalasan dendam."
Sabarlah, potong ayahnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apa yang disampaikan oleh Sawung Sariti? Lembu Sora ganti bertanya. Tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam telah meninggalkan perkemahan mereka. Jawab ayahnya. Kemana? Desak Lembu Sora. Kemana? Ulang Ki Ageng Sora Dipayana. Sawung Sariti dan Galunggung menjadi bingung. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora telah mengetahui apa yang terjadi. Sejenak mereka saling berpandangan, tetapi mereka terkejut ketika Lembu Sora membentaknya sambil berdiri. Kemana? Tidakkah kau sampaikan laporan itu selengkapnya? Setelah kau ulur waktu hampir seperempat malam supaya segala sesuatu menjadi semakin jelek. Sawung Sariti menjadi bertambah bingung. Adakah ayahnya bersungguh-sungguh ataukah ayahnya hanya ingin menghilangkan kesan bahwa ayahnya akan berterima kasih kepadanya? Tetapi tiba-tiba ayahnya bersikap lain. Namun Sawung Sariti adalah anak yang cerdik. Ia tidak kehilangan akal. Karena itu ia menjawab, "Aku belum selesai, ayah. Aku baru menyampaikan sebagian." Berapa lama kau perlukan waktu untuk menyampaikan laporan yang dapat kau ucapkan dengan beberapa kalimat saja? Bentak ayahnya. Sudahlah Lembu Sora. Ki Ageng Sora Dipayana menengahi. Biarlah anakmu meneruskan laporannya. Memang ia belum lama datang kepadaku. Tetapi kemarahan Lembu Sora telah memenuhi dadanya. Kemarahan yang bercampur baur dengan penyesalan dan perasaan yang menekan hatinya. Karena itu, ia berkata lagi, "Jadi kau belum lama menghadap eyangmu?" Sawung Sariti tidak tahu maksud ayahnya. Karena itu ia menjawab, "Ya ayah." "Kemana kau selama ini?" desak Lembu Sora. Sawung Sariti menjadi beragu. Ia tidak berani berkata kepada ayahnya dari mana ia pergi, karena ada eyangnya. Biasanya ia tidak perlu berrahasia kepada ayahnya, tetapi terhadap eyangnya, Sawung Sariti tidak berani berterus terang. Karena itu tanpa disengaja, ia berpaling kepada Galunggung, seakan-akan minta supaya Galunggung menjawab pertanyaan ayahnya itu. Ternyata Galunggung pun mengerti pula, karena itu ia menjawab, "Kami dari Nganglang daerah Medan, Ki Ageng." "Medan mana?" Lembu Sora mendesak terus. Galunggung pun menjadi beragu. Kenapa Ki Ageng Lembu Sora tidak seperti biasa? Pada saat-saat terlampau ia tidak pernah mengurus kemana ia pergi dan apa saja yang dilakukan. Tiba-tiba seperti disambar petir, Sawung Sariti mendengar ayahnya berteriak, "Kau pergi ke rumah Badra Kelenteng kan?" Ki Ageng Sora Dipayana mengerutkan keningnya. Seperti mimpi ia mendengar kata-kata Lembu Sora tentang cucunya itu. Mulut Sawung Sariti tiba-tiba seperti terkunci. Ayahnya benar-benar marah kepadanya, tidak kepada orang lain. Kemarahan yang belum pernah dialaminya. Namun Galunggung tiba-tiba berkata membela diri, "Tidak Ki Ageng, siapakah yang mengatakan?" Mata Lembu Sora bertambah menyala. "Kau mau bohong Galunggung? Kau kira aku tidak tahu?" "Demi Allah," sahut Galunggung. Tetapi ia tidak sempat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora meloncat dengan garangnya dan menampar mulut Galunggung sambil berteriak, "Jangan sebut kata-kata itu. Mulutmu terlalu kotor untuk mengucapkannya." Galunggung terdorong ke samping. Hampir saja ia jatuh kalau tubuhnya tidak membentur dinding. Ketika ia berusaha tegak kembali, terasa cairan yang hangat meleleh dari mulutnya. Darah merah menyala, seperti kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu. "Lembu Sora," Ki Ageng Sora Dipayana memanggil anaknya. "Duduklah, biarlah aku bertanya kepada mereka." Nafas Lembu Sora menjadi semakin memburu, tetapi ia duduk pula di samping ayahnya. Sawung Sariti sama sekali tidak berani menatap wajah ayahnya, apalagi eyangnya yang telah mendengar bahwa ia baru saja pergi ke rumah Badra Kelenteng.
Tiba-tiba merayaplah dendam di dadanya kepada orang yang menjumpainya waktu itu. Pengawas yang melaporkan peristiwa orang-orang golongan hitam itu. Demikian juga Galunggung, berkatalah di dalam hatinya, "Kalau aku temui orang itu, aku sobek mulutnya dan akan aku kubur ia hidup-hidup." Ketika Galunggung pun telah duduk kembali dan mengusap darah yang meleleh dari mulutnya dengan lengan bajunya, terdengar Ki Ageng Soradipayana berkata sareh, "Sudahlah Lembu Sora, segala sesuatu bukanlah terjadi dengan tiba-tiba, apalagi watak dan kelakuan. Sekarang tenangkan hatimu, hari masih panjang. Mudah-mudahan aku mengalami masa-masa yang cerah. Masa-masa yang cerah bukan bagiku sendiri, tetapi bagimu, bagi cucuku Sawung Sariti, dan bagi cucuku Arya Saloka. Kesempatan untuk membersihkan diri masih terbuka, apalagi bagi anak semuda cucuku Sawung Sariti." Lembu Sora menundukkan wajahnya. Sekali lagi ia terlempar pada kenyataan akan kesalahan diri. Penyesalan yang memukul-mukul dinding hatinya menjadi semakin deras. "Nah, Sawung Sariti," Ki Ageng Soradipayana melanjutkan, "apakah yang kau katakan tentang orang-orang dari golongan hitam itu?" Sawung Sariti mengangkat wajahnya, namun segera tertunduk kembali. Perlahan-lahan terdengar ia berkata dengan suara yang gemetar penuh dendam kepada pengawas yang telah melaporkan keadaan, "Orang-orang dari golongan hitam itu pergi ke Banyu Biru, Eyang." Ki Ageng Soradipayana terkejut. "Ke Banyu Biru?" ulangnya. "Ya," jawab Sawung Sariti yang kemudian mengulangi laporan yang didengarnya dari pengawas itu. "Kapan kau dengar laporan itu?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Beberapa saat yang lalu," jawab Sawung Sariti. "Kenapa baru sekarang kau sampaikan kepada eyangmu?" bentak Lembu Sora. Sawung Sariti tidak menjawab, Galunggung pun tidak, tetapi seperti berjanji mereka berteriak di dalam hati, "Mati kau pengawas gila!" Ki Ageng Soradipayana menjadi gelisah. Kemudian kepada Sawung Sariti ia berkata, "Panggillah kakakmu Arya Saloka." Sawung Sariti ragu sebentar, kemudian ia menjawab, "Baiklah, Yang." Sesaat kemudian ia pun berdiri dan bersama-sama dengan Galunggung ia meninggalkan rumah itu. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka melihat Wulungan berdiri tegak dengan tangan bersilang dada. Sawung Sariti berhenti sejenak, kemudian ia bertanya, "Kau lihat Kakang Arya?" Wulungan menggelengkan kepala, "Tidak, Angger." Kemudian Sawung Sariti melangkah pula dengan tergesa-gesa. Galunggung sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka telah menjauh, Wulungan pun pergi ke belakang mereka. Di dalam perkemahan itu Lembu Sora berkata, "Tak akan dijumpai Arya di sini." Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya. Sambil menoleh kepada anaknya ia bertanya, "Kenapa?" "Arya telah pergi ke Banyu Biru belum lama," jawab Lembu Sora. "Heh?" Ki Ageng Soradipayana terkejut. "Sendiri?" "Tidak, dengan Adi Mahesa Jenar dan Kakang Putut Karangjati," sahut Lembu Sora. "Mengapa?" tanya ayahnya pula. "Ia sudah tahu apa yang terjadi," jawab Lembu Sora. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kemudian ia bertanya pula, "Dari mana anak itu mendengar?" "Langsung dari pengawas itu," jawab Lembu Sora. Diceritakannya apa yang diketahuinya mengenai pengawas itu, serta kelambatan Sawung Sariti. Diceritakannya pula bagaimana Arya Saloka langsung meloncat ke kandang kuda dengan tombaknya dalam genggaman. "Anak itu sadar akan tanggung jawabnya," desis kakeknya. "Namun sayang, ia terlalu tergesa-gesa. Bukankah yang pergi ke Banyu Biru itu Pasing Singan? Untunglah anak Mas Mahesa Jenar
dan anak Putut Karangjati mengetahuinya, sehingga mereka segera menyusul. Kepada ayahnya, Lembu Sora menyampaikan pesan Mahesa Jenar bahwa mereka terpaksa mendahului perintah. Mereka tahu benar apa yang harus mereka lakukan. Gumam Ki Ageng Sora Dipayana. Mereka orang-orang yang memiliki firasat dan daya pengamatan melampaui kita, semuanya di sini. Bahkan mereka adalah orang-orang sakti yang tak ada bandingnya di antara kita. Sayang, laporan yang sampai kepada mereka agak terlambat. Desah Lembu Sora. Mudah-mudahan segala sesuatu tidak menjadi lebih buruk karena pokal anakku. Arya dan Banyu Biru telah banyak mengalami kesusahan dan kerusakan karena pamrih yang berlebih-lebihan. Dan apakah sekarang harus mengalami bencana yang lebih dahsyat lagi? Tenanglah Lembu Sora, ayahnya menenangkan. Mahesa Jenar dan Putut Karangjati akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang beristirahatlah. Kita belum tahu apa yang harus kita lakukan besok pagi. Suruhlah Sawung Sariti beristirahat pula. Demikian juga seluruh laskarmu. Malam tinggal setengahnya lagi. Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Anganten agaknya telah tidur nyenyak pula. Baiklah ayah, jawab Lembu Sora sambil berdiri. Kemudian ia pun melangkah pergi ke pondoknya untuk beristirahat. Meskipun kepalanya masih dipenuhi oleh penyesalan yang melonjak-lonjak. Setiap ia berusaha melupakan, setiap kali dadanya bergetar. Kenapa bayang-bayang masa lampaunya datang berturut-turut. Namun demikian, ia berusaha untuk beristirahat dengan merebahkan dirinya di atas bali-bali bambu yang direntangi tikar mendong. Pada saat yang bersamaan, Sawung Sariti sedang mondar-mandir mencari Arya Saloka. Namun sebenarnya yang ingin dijumpainya pertama-tama adalah pengawal yang dianggapnya tumbak cucuan itu, yang suka melaporkan kesalahan orang lain. Sawung Sariti dan Galunggung sama sekali tidak menyesalkan perbuatan mereka, tetapi mereka menyesalkan pengawas itu. Ketika tiba-tiba mereka melihat pengawas itu duduk bersandar di batang nyiur di antara kawan-kawannya yang berbaring tidur, Sawung Sariti menggeram. Jahanam! Ia mengumpat. Kemudian dengan satu loncatan ia telah berdiri di hadapan pengawas itu sambil membentak. Hei bangsat, kau masih di sini? Pengawas itu terkejut sehingga ia meloncat berdiri. Kenapa kau tidak kembali ke tugasmu? Bentak Sawung Sariti. Seseorang telah menggantikan tugasku, jawab orang itu kecemasan. Bohong, sanggah Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung. Benar Angger, jawabnya. Aku telah bebas dari tugasku itu. Hah? Agaknya kau lebih senang di sini mengadu domba antara aku dengan Kakang Arya Saloka, bentak Sawung Sariti. Orang itu mula-mula tidak mengerti maksud Sawung Sariti itu, tetapi kemudian disadarinya apa yang terjadi. Sawung Sariti agaknya menjadi marah kepadanya karena ia telah berkata sebenarnya kepada Ki Ageng Lembu Sora. Mungkin Ki Ageng Lembu Sora itu telah memarahinya. Karena itu ia berkata, Angger, jangan menyalahkan aku. Kalau aku terpaksa mengatakan apa yang aku lihat demi kewajibanku. Pandainya tikus ini, potong Sawung Sariti. Kau bisa berkata hijau atas warna merah, dan kau bisa berkata merah atas warna hijau. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus dikatakan? Ia menjadi semakin cemas ketika tiba-tiba Galunggung melangkah maju dengan mata yang menyala-nyala. Katanya, lihatlah, karena mulutmu yang lancang itu, aku ditampar oleh Ki Ageng Lembu Sora. Pengawas itu masih tetap berdiam diri. Beberapa orang kawan-kawannya menjadi terbangun karenanya, tetapi tak seorang pun yang berani mencampurinya. Tiba-tiba Galunggung itu berkata, ikuti aku. Kemana? Orang itu menjadi ketakutan. Ikuti aku, bentak Galunggung.
Orang itu tidak berani membantah lagi. Ia berjalan saja di belakang Galunggung dan di belakangnya berjalan Sawung Sariti. Dengan gelisah ia mencoba menebak apakah yang akan dilakukan atas dirinya. Ia menjadi ragu-ragu apakah kebenaran yang diucapkannya itu dapat diputar balik sedemikian rupa sehingga ia perlu mendapat hukuman. Galunggung berjalan semakin lama semakin cepat. Mereka menerobos pagar-pagar halaman dan meloncati dinding desa. Akhirnya mereka sampai di gerumbul-gerumbul kecil di samping desa Pangrantunan itu. Orang itu menjadi semakin cemas ketika ia melihat gunung merbabu dalam keremangan malam. Tampaknya seperti raksasa yang akan menerkamnya. Orang itu menjadi gemetar ketika tiba-tiba Galunggung mencabut pedangnya sambil tertawa menakutkan. Katanya, "Mulutmu lah yang pertama-tama harus disobek, lalu kau akan aku kubur hidup-hidup." "Apa salahku?" tanya orang itu gemetar. "Seandainya aku berbuat salah karena laporanku, adalah pantas aku dihukum mati dengan cara demikian. Apalagi aku telah berusaha melakukan pekerjaanku sebaik-baiknya." "Baik bagimu tidak selalu baik bagi orang lain," jawab Sawung Sariti. "Dengan perbuatanmu itu, nanti kalau terjadi sesuatu di Banyu Biru, akulah yang dipersalahkan. Karena itu, kau harus dilenyapkan. Dengan demikian, di hadapan Eyang Soradipayana, tak ada seorang pun yang dapat membuktikan kesalahanku." Pengawas yang malang itu menjadi semakin ketakutan. Ia tidak mengerti kenapa kebenaran sama sekali tidak menjadi pertimbangan Sawung Sariti yang hanya mengenal kebenaran dari seginya sendiri. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk membela diri. "Anggir Sawung Sariti, kalau Anggir mengambil keputusan untuk menghukum aku dengan kesaksianku, maka kesaksianku itu telah diketahui pula oleh Ki Ageng Lembusora, Anggir Arya Saloka beserta gurunya, serta sahabat gurunya yang telah berhasil membunuh mati orang sakti dari Nusa Kambangan itu." Sawung Sariti mengerutkan keningnya. Ia mengumpat di dalam hati, kenapa Arya Saloka mendapat sahabat-sahabat yang sedemikian saktinya, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi keadaannya. Namun ia menjawab, "Aku dapat menyangkal kesaksian-kesaksian itu. Kau sangka ayahku itu akan membenarkan kesaksianmu? Setidak-tidaknya, aku dapat memperpendek waktu yang hilang sejak kau memberikan laporan itu kepadaku, sampai waktu yang aku pergunakan untuk menyampaikan kepada Eyang Soradipayana." "Kau tak usah terlalu banyak bicara," potong Galunggung. "Nikmatilah udara terakhir ini sebaik-baiknya. Sesudah itu, kau tak akan mengenalnya lagi." Pengawas itu menjadi semakin gemetar, namun ia berkata, "Kalau ada akibat yang kurang baik bagi kalian berdua, bukankah itu bukan salahku? Kalau kalian tidak sengaja memperlambat berita itu, maka segala sesuatu akan menjadi baik." "Tutup mulutmu," bentak Galunggung. "Kau tak perlu mengigau pada saat-saat terakhir." Tiba-tiba menjalarlah suatu perasaan lain di dalam dada pengawas itu. Ia adalah seorang prajurit. Beberapa kali telah pernah dilihatnya ujung pedang yang berkilat-kilat. Sekarang kenapa ia takut menghadapi pedang? Ia merasa berpijak di atas kebenaran. Kalau ia terpaksa, apa boleh buat, ia telah dipepetkan ke suatu sudut di mana ia harus mempertahankan diri. Dirasanya sesuatu terselip di ikat pinggangnya. Keris. Meskipun yang berdiri di hadapannya adalah dua orang yang sama sekali di atas kemampuannya untuk melawan, namun ia tidak mau mati seperti tikus di tangan seekor kucing. Biarlah ia berusaha untuk membebaskan diri. Kalau perlu, ia akan berteriak-teriak sekeras-kerasnya sambil melawan sedapat-dapatnya. Galunggung yang telah terbakar oleh kemarahannya menjadi kehilangan kesabarannya. Dengan garangnya ia melangkah maju sambil menggeram. "Jangan melawan.
Sebab kalau kau melawan, berarti akan memperlambat saat-saat kematianmu. Derita yang terakhir adalah selalu tidak menyenangkan." Tetapi pengawas itu tidak peduli. Dengan tangkasnya ia meloncat mundur sambil menarik kerisnya. Melihat orang itu menarik senjatanya, Galunggung tertawa. "Benar-benar kau sedang sekarat." Kemudian sambil tertawa ia melangkah maju. Tetapi tiba-tiba ketegangan itu dipecahkan oleh suara yang sama sekali tak diduga oleh mereka. Tenang namun penuh pengaruh. Katanya, "Aku adalah satu-satunya saksi yang melihat kebenaran diinjak-injak." Seperti disambar petir, Galunggung dan Sawung Sariti mendengar kata-kata itu. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Wulungan berdiri tenang sambil bersilang dada. Pedangnya tergantung di lambung kirinya. Sawung Sariti menjadi gemetar karena marahnya. Sambil melangkah maju ia berkata, "Paman Wulungan, kau berani mengganggu pekerjaanku?" "Tidak, Angger," jawab Wulungan tanpa bergerak. "Tidak," sahut Sawung Sariti. "Lalu apa yang paman kerjakan sekarang? Apakah kau kira bahwa pedangmu itu bermanfaat untuk melawan aku? Kau tahu, bukankah aku murid Ki Ageng Soradipayana?" "Ya, aku tahu bahwa Angger adalah murid Ki Ageng Soradipayana," jawab Wulungan. "Kau tahu bahwa aku mampu melawan Wadas Gunung berdua dengan anak buahnya?" desak Sawung Sariti. "Ya, kau tahu bahwa aku adalah putra kepala daerah Perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus?" "Ya." "Nah, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Sawung Sariti sambil mengangkat dadanya. "Tidak apa-apa," jawab Wulungan. "Aku tidak akan melawan Angger, sebab aku tahu betapa aku tak mampu melakukannya. Aku hanya ingin tahu apa yang akan Angger lakukan di sini." "Apa kepentinganmu dan apa pedulimu?" bentak Sawung Sariti. "Setiap orang berkepentingan atas tegaknya kebenaran. Aku yang membawa pengawas itu kepada Ki Ageng Lembusora dan Angger Arya Saloka, dan akulah yang minta kepadanya untuk mengulangi laporannya." Geram Sawung Sariti. "Kau adalah saksi yang kedua sesudah orang ini. Kalau begitu, bagaimana kalau kau aku bunuh sekalian?" "Itu adalah urusan Angger Sawung Sariti," jawab Wulungan masih setenang tadi. "Kau akan melawan seperti tikus ini?" desak Sawung Sariti. "Tidak," jawab Wulungan. "Tak ada gunanya. Tetapi, pernahkah Angger mendengar aku berlomba lari? Aku adalah pelari tercepat dari setiap kawan-kawanku, baik pada masa kanak-kanakku maupun kini." "Gila," umpat Sawung Sariti. "Kau bukan seorang jantan." "Aku memang bukan seorang jantan," jawab Wulungan. "Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain. Aku wajib menyelamatkan kebenaran ini. Kalau aku mati, maka kebenaran ini akan tertanam bersama mayatku. Tetapi kalau aku lari selamat, bukankah aku dapat memberitahukannya kepada Ki Ageng Soradipayana?" "Gila, gila!" Sawung Sariti mengumpat tak habis-habisnya. Ketika itu Galunggung mencoba mengingsar dirinya untuk menutup kemungkinan Wulungan kepada pengawas itu. "Kisanak, baiklah kita berlomba lari. Jangan melawan. Kalau adik Galunggung melangkah satu langkah lagi, perlombaan akan dimulai tanpa pembicaraan lain." Langkah Galunggung terhenti karenanya. Kalau Wulungan benar-benar melarikan dirinya saat itu, dan orang yang pertama itu melarikan diri pula, akan sulitlah untuk menangkap kedua-duanya. Salah satu atau keduanya mungkin akan dapat melenyapkan dirinya di dalam gerumbul-gerumbul yang berserak-serak itu, atau berteriak-teriak minta tolong, sehingga apabila terdengar oleh Laskar Banyu Biru, persoalannya akan menjadi sulit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososoro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.